Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, karena di dunia ini tidak gampang menjalani hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam masalah, kita perlu firman Tuhan. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan menguatkan hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Tuhan. Dan kedua, kenapa kita perlu menguatkan hati kita? Kenapa perlu kita mengingat firman Tuhan? Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengarahkan kita untuk masuk dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Agar hidup kita selalu dibersihkan, agar hidup kita selalu dimurnikan, dan pada akhirnya kita dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya ajak setiap kita untuk kembali membawa hati kita untuk disiapkan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Kami percaya tatkala kami mendengarkan firman Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, bahkan kami yang sakit dijamah dan disembuhkan. Kami yang kehilangan pengharapan menemukan pengharapan dalam kebenaran firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan bilang begini kepada bangsa Israel, saudara dikasih dalam Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak sampai di situ, tetapi ada ayat selanjutnya. Masih di ayat 15, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kamu enggan, kamu tidak mau. Saudaraku, ada banyak dari kita udah tahu kebenaran, karena firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan kita akan perihal ini, perihal itu. Firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita punya masalah ini, kita harus buat ini. Kalau kita punya pergumulan ini, kita harus lakukan ini. Ada banyak dari kita tahu firman Tuhan, tapi nggak mau melakukannya. Ya kan, Tuhan sudah ingatkan kepada bangsa Israel bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tugas kamu bertobat, tugas kamu tinggal diam. Tenang, karena dengan tenang dan percaya ada kekuatan. Tetapi kamu enggan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada akhirnya kitalah yang memutuskan. Kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau mengikuti arahan dari firman Tuhan, atau kita tetap berpegang kepada pendirian kita, kita tetap menganggap diri yang paling benar. Keputusan ada di setiap kita. Itu sebabnya hari ini dalam kita merenungkan firman Tuhan, kita diingatkan, jangan sampai firman Tuhan udah kita tahu, jangan sampai kita udah tahu kebenaran, tapi kita nggak mau berubah. Sama seperti teguran kepada bangsa Israel. Tetapi kamu enggan, tetapi kamu tidak mau. Ada banyak kegagalan. Bukan karena Tuhan nggak baik, saudara. Ada banyak kegagalan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bukan karena kita nggak tahu firman Tuhan. Kita tahu kok firman Tuhan. Ada banyak kegagalan karena kita nggak mau dibentuk. Kita nggak mau percaya. Kita nggak mau berserah. Kita nggak mau mengandalkan Tuhan.
Ada banyak hal terjadi seperti ini. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita mulai nyalain Tuhan. Tuhan kok gak jawab doa saya? Loh, Tuhan udah tolong kita. Cuman kadang kitanya keras kepala. Kita gak mau dibentuk. Kita gak mau diarahkan. Tuhan udah sediakan jalan keluar, tapi kita gak mau melewati jalan itu. Kita lebih memilih jalan kita sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, jangan sampai kita keras kepala. Jangan sampai kita gak mau dibentuk. Jangan sampai kita tegar tengkuk. Sehingga akhirnya pembentukan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita justru malah jauh dari jalan-jalan Tuhan. Kita tersesat dan kita jauh daripada rencana Tuhan atas hidup kita. Hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita enggan. Jangan sampai kita gak mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saya percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan sudah singkapkan segala sesuatunya buat kita kok. Semua ada dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan, kita mesti buat apa, kita mesti lakukan apa. Ada masalah ini, kita mesti lakukan apa. Firman Tuhan sudah membukakan segala sesuatunya buat kita. Sekarang tinggal ada di kita keputusannya, kita mau atau kita enggan. Kan begitu saudara? Sehingga akhirnya keputusan kita sangat menentukan apakah kita tetap ada dalam jalan-jalannya Tuhan atau kita tetap memilih jalan kita sendiri. Hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita secara khusus umat Tuhan yang hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, kita jadi orang-orang yang mau dibentuk. Sama-sama bilang sama saya mau dibentuk tuh. Amin. Sama-sama bilang sama saya mau diproses oleh Tuhan. Karena hasil dari pembentukan Tuhan, hasil daripada proses Tuhan adalah hal yang terjadi, adalah hal yang luar biasa atas kehidupan kita. Karena sungguh rancangan Tuhan yang pasti tergenapi, bukan rancangan kita. Rencana Tuhan yang tergenapi, bukan rencana kita. Asalkan kita mau dididik, kita mau dibentuk, kita mau ngikutin apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Bangsa Israel sudah diingatkan, bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya, itu kekuatan. Tapi mereka enggan, mereka tidak mau melakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, tapi kita enggan melakukannya. Saya berdoa buat setiap kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu menegur kami agar kami mau melakukan apa yang kami tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu diubahkan dari cara pandang kami, cara kami berpikir. Sehingga pada akhir kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat. Ketika kami sudah tahu akan kebenaran, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan kebenaran ini dalam keseharian kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang tahu firman, tapi melakukan firman. Hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami memiliki hati yang mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan enggan mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa juga buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ikan tumpangkan tangan orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Tergenapi firman-Mu atas kami. Kami mengalami kesembuhan, kami mengalami mujizat oleh karena bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat yang hari-hari ini perlukan pertolongan Tuhan, memerlukan jalan-jalan keluar yang dibukakan. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar setiap mereka boleh melihat jalan-jalan Tuhan bukakan dalam hidup mereka. Ketika mereka mau taat, ketika mereka mau ikuti perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.